Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan. Di mana kali ini kita akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Keselamatan Kesehatan Kerja pada PT Pertamina Geothermal Energy Area Lumut Balai. Untuk selanjutnya ada pengenalan kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Riza Muhammad Zidan dari angkatan 2019. Selanjutnya ada Taufik Maulana Tanjung dari angkatan 2019, Tendi Ferdiansyah dari angkatan 2019, dan Nur Syahid dari angkatan 2020. Selanjutnya tentang perusahaan, di mana Pertamina Geothermal Energy ini bergerak pada bidang pemanfaatan panas bumi. Panas bumi merupakan alternatif energi terbarukan yang tidak bergantung pada kondisi iklim maupun cuaca, serta memiliki fleksibilitas utilisasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan energi manusia dan industri. PGE atau Pertamina Geothermal Energy memanfaatkan panas bumi melalui skema pemanfaatan langsung maupun tidak langsung. PT Pertamina Geothermal Energy Area Lumut Balai terletak di WKP atau Wilayah Kerja Panas Bumi Lumut Balai dan Magabayur, Provinsi Sumatera Selatan. WKP tersebut merupakan salah satu unggulan karena memiliki potensi panas bumi yang cukup besar, mencapai lebih dari 300 MW elektrik. Area di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lumut Balai ini juga dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona biru, zona kuning, serta zona merah atau zona tertutup. Selanjutnya ada peraturan perusahaan. Setiap pekerja dan kontraktor wajib menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari coverall atau baju lengan panjang serta rompi, reflektor, safety shoes, safety helmet, masker, safety glass, serta earplug atau earmuff untuk area yang memiliki kebisingan tinggi. Seluruh pekerja wajib mematuhi dan menaati semua peraturan yang berlaku, seperti dilarang merokok selain di area yang telah ditentukan, dilarang membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, dilarang melakukan perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan. Selanjutnya, ini adalah contoh alat pelindung diri pekerja. Ada rompi reflektor, safety shoes, safety helmet, earplug, masker, dan safety glass. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan dibahas oleh rekan saya, Nur Syahid. Silakan Kang Nur Syahid. Baik, sebentar. Selanjutnya ada peringatan dan emergency office. Peringatan, apabila terjadi kebakaran dan gempa, langkah-langkah yang harus diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika terjadi kebakaran dan gempa, alarm peringatan akan menyala dan jangan panik. Nah, yang kedua, menggunakan tangga darurat untuk evakuasi. Selanjutnya yang ketiga, selama evakuasi peganglah handphone. Dan yang keempat, mendekatlah pada master point. Selanjutnya, ada emergency office. Nah, apabila terjadi kebakaran dan gempa, peganglah handphone dan hubungi emergency office area Lumut Balai di nomor 0823 7111 775. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya,
yaitu implementasi yang akan dibawakan oleh Taufik. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada implementasi 12 corporate life saving. Setiap pekerja kontraktor untuk mengimplementasikan 12 corporate life saving rules Pertamina yang meliputi yang pertama itu ada tools and equipment, di mana di sini pekerja harus menggunakan alat dan kelengkapan yang layak dan sesuai dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga ada safe zone position, di mana setiap para pekerja ini harus berada di posisi yang aman. Terus yang ketiga ada permit to work, di mana di sini pekerja kontraktor harus memiliki izin untuk melakukan pekerjaan. Terus yang keempat ada isolation, di mana di sini adalah para pekerja sebelum melakukan pekerjaan harus melakukan isolasi energi dengan aturan yaitu take out, lock out. Dan yang kelima itu ada convenience space, di mana di sini para pekerja kontraktor harus memiliki izin atau izin otoritas dalam melakukan pekerjaan di ruangan yang sempit. Terus yang keenam itu ada lifting operation, di mana dalam pelaksanaan pengangkutan barang harus sesuai prosedur dan kelayakan yang sudah ditentukan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya masih implementasi, itu akan dibawakan oleh Tendi Ferdiansyah. Lalu yang ketujuh ada fit to work, adalah kondisi seseorang yang dinyatakan layak untuk bekerja atau melakukan tugas-tugas tertentu setelah melalui pemeriksaan medis atau evaluasi kesehatan yang menyeluruh. Lalu selanjutnya ada working at height atau bekerja pada ketinggian, merujuk pada situasi di mana seseorang melakukan pekerjaan atau tugas pada ketinggian yang tinggi, seperti di atas gedung, menara, atau bangunan yang tinggi. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus pada aspek keselamatan kerja, seperti penggunaan alat pengaman dan teknik-teknik personal flotation device adalah peralatan keselamatan yang dirancang untuk membantu seseorang mengapung di atas air dan mencegah tenggelam. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang melakukan aktivitas di air seperti berenang, menyelam, atau berlayar. Lalu selanjutnya ada sistem override, merujuk pada kemampuan untuk mengambil kendali manual atas suatu sistem yang biasanya dikontrol oleh komputer atau perangkat otomatis lainnya. Lalu selanjutnya ada asset integrity, adalah kemampuan untuk menjaga kualitas dan keandalan suatu aset seperti bangunan, infrastruktur, atau peralatan selama umur pakainya. Hal ini mencakup pemeliharaan, perawatan, pengawasan, dan pengujian secara teratur untuk memastikan aset berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat bertahan lama. Lalu yang terakhir ada driving safety, adalah praktik keselamatan yang digunakan saat mengemudi kendaraan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Hal ini mencakup peraturan lalu lintas, penerapan aturan keselamatan saat mengemudi, serta penggunaan peralatan keselamatan seperti sabuk pengaman dan helm. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Adapun kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.